Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih dalam keadaan istiqomah menunaikan kewajiban kita dan menegakkan sunnah-sunnah Rasul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah kebaikan kepada kita semua melalui pemahaman kita terhadap agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki bertambahnya kebaikan, maka dipahamkannya dia dengan agama. Tidak akan ada orang bertambah ketaatannya kepada Allah jika ilmu agamanya tidak bertambah. Tidak akan ada bertambah ketakwaan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika pemahaman agamanya tidak bertambah mendalam dan bertambah luas. Karena alat untuk menjadi orang yang taat, alat untuk menjadi orang yang takwa, itu adalah pemahaman kita terhadap agama. Dengan kita bertambah paham pada agama ini, insya Allah pengamalannya akan lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga pahala kita berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sudah dapat semua fotokopinya? Sudah ya. Nah, ini saya ringkas sendiri dari kitab Al-Azkar An-Nawawi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan panduan, tapi saya namakan panduan umum. Kenapa dikatakan panduan umum? Tidak hanya ini. Boleh dengan zikir-zikir yang lain, boleh dengan ibadah-ibadah yang lain, tetapi sekurang-kurangnya kalau panduan ini kita ikuti, mudah-mudahan ibadah kita di malam hari itu sudah mendekati, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca lagi sebentar ini. Jadi tidur itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Karena ciri-ciri kehidupan itu adalah beraktivitas. Mantan Presiden Habibie pernah mengatakan yang dimuat oleh berbagai media sosial, saya kalau tidak berpikir, tidak bekerja, saya mati. Jadi ciri orang hidup itu dia berpikir dan beraktivitas. Maka orang tidur itu sebenarnya sama dengan orang mati. Tapi nyawanya belum diambil. Masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digenggam. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita akhiri semua aktivitas kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu dengan zikir kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan doa kalau kita mau pergi ke tempat tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu ya Allah
ahya, kami hidup, wa bismika, dan dengan namamu kami mati. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sama-sama. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Mudah ngapalkannya ya, pendek itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Dan sebagian besar kita itu sudah hafal. Tidur. Orang tidur tuh nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian kita bangun tidur. Ingat, ketika kita tidur itu ada 3 ikatan yang diikat oleh setan di tengkuk orang beriman itu. Dibisikkan terus, setiap mau bangun itu dibisikkan. Masih lama subuh. Tidurlah dulu kamu. Krrrr, alarm bunyi. Alarm itu bunyi untuk apa itu? Supaya kita bangun. Alarm bunyi bukan bangun, malah dimatikan. Kenapa? Setan berbisik, masih lama lah. Maka ketika kita bangun, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, lepas ikatan 1. Jengkel tuh setan itu. Wah, hebat juga nih orang. Siapa ini? Telusuri sama dia. Telusuri. Senin subuh di masjid, Selasa subuh di masjid, Sabtu nggak pulang-pulang sampai matahari terbit, ngaji. Pantas dia kuat. Ini majelis ilmu nurul iman ini, masya Allah. Nggak bisa dilawan ini katanya. Lepas ikatan 1. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo. Jangan-jangan mau hafal, bacanya aja masih salah. Namanya ngaji sudah tua Pak Haji. Jangan direwelin terus, nanti ngaji lagi saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terjemah bebasnya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Nah itu. Nah, Nabi mengajarkan kalau sudah bangun baca ini. Boleh keluar rumah melihat langit kalau bisa. Kalau nggak bisa, dalam rumah juga boleh. Kalau sudah hafal, nggak usah wudhu dulu, langsung baca. Pas duduk di tempat tidur sebelum wudhu, kalau sudah hafal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terus baca. Tapi kalau nggak hafal, wudhu dulu. Bagusnya wudhu dulu. Pegang ini, fotokopian ini. Makanya kalau mau bagus, ini dilaminating. Tahu laminating? Dipres itu ya. Nanti Pak Pran libur bawa ini. Libur kemana-mana bawa. Kalau jalan kemana-mana bawa. Kalau dilaminating nggak kena air nggak apa-apa kan? Kita menghafalkan, daripada kita nggak ada kerjaan dalam mobil, di hotel, hafalkan aja ini. Syukur kita tahu artinya. Kalau kita baca Quran,
tahu artinya, itu lebih khusyuk karena kita tahu apa yang kita ucapkan. Coba saya bacakan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna huruf taukid, sesungguhnya. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan inna, nggak main-main itu. Kalau bahasa Kapolsek itu, Kapolsek, Komandan Ramil, kalau ada kata inna atau kat, itu sama dengan awas kamu ya. Nah itu kuat. Fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Nah itu artinya. Wa ikhtilafil lail wan nahar, dan pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang menggunakan akalnya. Maka musalah FKIP itu namanya ulul albab. Itu kami yang namakan itu. Tempat salat orang-orang berakal. Ulul albab. Siapa orang berakal itu? Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayo. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ini orang berakal. Orang berakal itu bukan sekedar mikir, tapi mikirnya itu terarah. Apa yang dia pikirkan? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, berzikir pada Allah. Qiyaman, pada waktu berdiri, wa qu'udan, pada waktu duduk, wa ala junubihim, dan pada waktu berbaring. Jadi nggak pernah berhenti berzikirnya itu. Pada waktu berdiri berzikir, pada waktu duduk berzikir, pada waktu berbaring berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, kemudian mereka berkata, ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, apa yang kau ciptakan ini batila, tidak sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, faqina azabannar, jaga kami dari api neraka. Itu maksudnya itu. Jadi orang berakal itu orang memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu apa yang diciptakan Allah, nggak usah kamu memikirkan zatnya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Rahman itu, Allah itu bersemayam di atas aras. Nggak usah ribut itu. Kita kok ribut? Pikirkan saja penciptaannya, jangan mikirkan zatnya. Apakah zatnya ada di atas aras atau di mana? Nggak usah. Nabi udah ngajarkan.
Iya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ciptaannya aja, nggak usah mikirkan zat Allahnya. Di mana dia, seperti apa, nggak usah dipikirkan. Pikirkan aja apa yang diciptakannya. Pikirkan langit, pikirkan bumi, pikirkan sungai, pikirkan laut. Itu yang kita pikirkan. Jangan mikirkan zatnya, nggak akan mampu kita mikirkan zatnya itu. Bukan kelas kita mikirkan zat Allah itu. Nah itu ya. Rabbana ma khalaqtaha, ya Tuhan kami, tidaklah yang kau ciptakan ini batilah, sia-sia. Di meja makan ada semut, di kursi ada semut, ya kan? Di tempat tidur ada semut, ngerutulah kita. Kan dia apa pulunian menciptakan semut nih Tuhan ini. Dia pacar makan lagi, semut galau. Dia pacar duduk lagi, semut galau. Jangan main-main, gara-gara semut itu banyak jema kayu. Maka muncul racun untuk membasmi semut. Iya. Betapa banyak orang kaya gara-gara itu. Muncul racun nyamuk. Betapa banyak orang kaya. Itu Pak Karmudin tuh. Berpuluh-puluh kilo tuh. Beli racun untuk nyemprot semut di kebunnya itu. Coba kalau nggak ada semut, nggak ada racun itu. Nah, ma khalaqta hadza batila. Jangan merutuk. Jadi kandungan ayat itu besar sebenarnya. Subhanak. Setelah kita tahu semut aja bisa bikin orang selamat, semut bisa bikin orang kaya, nyamuk bisa bikin orang kaya, serangga bisa bikin orang kaya. Subhanak, sempurna engkau ya Allah, nggak ada kekurangan, maha suci engkau. Faqina azabannar, tapi kami sering lalai, sering nggak sadar, kurang terus pada Tuhan itu. Maka hindarkan kami, jaga kami dari api neraka. Nah itu maksudnya itu. Lo juga ngaji tafsir ini. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Coba. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, tudkhilin nar, memasukkan orang ke neraka, faqad akhzaita, maka sungguh kau hinakan orang kau masukkan ke neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak akan ada zat yang menolong orang-orang yang zalim itu. Nah hati-hati itu. Ini orang masuk neraka itu orang zalim. Siapa orang zalim itu? Ada 4. Gawat ngaji sama Pak Bujang ini. 4 orang zalim itu. 1 orang berbuat zalim, 2 orang menolong orang zalim, 3 orang berteman dengan orang zalim, 4 orang yang mengagumi, memuji, menyanjung orang zalim. Itu orang zalim semua itu. Nggak ada yang nolong. 4 orang itu. Hati-hati itu. Ya, 1 orang zalim sendiri. Saya kan nggak melakukan, tapi kan kamu bantu, kamu nolong, masuk zalim dia. Saya kan nggak bantu, tapi kamu berteman dengan dia, kamu masuk zalim itu. Kamu berteman, kamu nggak pernah mengingatkan dia. Saya nggak bantu, nggak berteman, tapi kamu kan mengagumi dia, nyanjung-nyanjung dia, bela-bela dia. Itu zalim semua itu. Orang begini masuk neraka nggak ada yang nolong. Itu ayat yang dibaca subuh tadi itu. Ya itu, maka jangan heran kalau imam yang suka menangis gitu ya, memikirkan ayat itu.
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa kita. Coba. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, innana sami'na, sungguhnya kami mendengar munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum, panggilanmu, seruanmu agar kami beriman kepada Tuhan kamu. Fa amanna, maka kami beriman. Nah inilah kita. Kalau bukan karena iman nggak duduk di sini. Kita mengakui kami memenuhi panggilanmu ya Allah, supaya kami beriman kepada Tuhan. Fa amanna, maka kami beriman. Baru kita bermohon, Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana, ampuni dosa kami, dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupi semua keburukan kami. Kita ini bisa senyum ketawa ini karena Allah tutupi keburukan kita itu. Kalau dibuka sama Allah, nggak berani kita tersenyum ketawa. Iya. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, matikan kami dalam keadaan berbakti kepadamu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, nggak usah. Wa atina ma wa'adtana, ata, datangkan kepada kami, berikan kepada kami. Ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan ala rusulika kepada nabimu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Nah itu doa kita itu. Sekarang saya tanya, dikabulkan nggak doa-doa kita itu? Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Ayat berikutnya kan disebutkan fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah mengabulkan doa-doa kamu itu, doa mereka itu. Apa kata Allah? Inni la udhi'a amala amilin minkum. Aku nggak pernah menyia-nyiakan amal-amal orang, baik laki-laki maupun perempuan. Memang salat berjamaah di masjid itu disyariatkan bagi laki-laki, tapi nggak dilarang bagi perempuan yang tidak mendatangkan fitnah. Nggak akan disia-siakan Allah. Ini jangan kita berpikir ngeyel. Laki-laki yang ke masjid, perempuan enggak. Kalau enggak ada fitnah, dia salat berjamaah di masjid, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ini firman Allah, dikabulkan. Min zakarin au unsa ba'dukum min ba'd. Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Kita ini kan satu asalnya itu. Fallazina hajaru, maka bagi orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan diusir dari tempat tinggal mereka, wa uzu fi sabili, dan mereka disakiti dalam jalanku, karena kita melaksanakan perintah Allah, banyak orang menyakiti kita. Wa qatalu wa qutilu, mereka berperang dan terbunuh, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka hapus semua kejahatannya. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kemudian mereka dimasukkan dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya.
sawaban min indillah. Itulah pahala balasan Allah. Wallahu indahu husnus sawab. Dan di sisi Allah lah pembalasan yang paling baik. Dan seterusnya ya. Habis waktu kita kalau saya bacakan semua dan saya tafsirkan semua. Buka aja Al-Quran dan terjemahnya itu. Nah kita baca ini. Kalau kita hafal, nggak usah wudhu. Begitu bangun, bacain. Tapi kalau kita nggak hafal, sebaiknya wudhu. Karena kita megang Al-Quran. Ini tinggal dibaca aja di sini. Dapat berapa? 3 sunnah. Sunnah mau tidur, sunnah bangun tidur, sunnah bangun tengah malam. Baca ini.